Pernahkah kamu merasa dunia ini terlalu keras untuk dijalani? Seolah apapun yang kamu lakukan, tetap saja ada hal yang membuatmu goyah. Entah itu kegagalan, kehilangan, atau sekadar rasa cemas yang datang tanpa sebab. Kita hidup di zaman di mana tekanan datang dari segala arah. Dari pekerjaan, hubungan, bahkan dari ekspektasi kita sendiri. Namun di tengah kekacauan itu, ada satu hal yang sebenarnya bisa menentukan seberapa kuat kita bertahan. Cara kita berpikir. Pola pikir bukan sekadar kumpulan ide di kepala. Dia adalah fondasi dari bagaimana kita merespons dunia. Dua orang bisa menghadapi masalah yang sama, tapi hasilnya bisa sangat berbeda, hanya karena perbedaan cara pandang. Seseorang mungkin hancur oleh kegagalan, sementara yang lain justru tumbuh dari luka yang sama. Bukan karena hidupnya lebih mudah, tapi karena pikirannya lebih terarah. Disinilah letak kekuatan sejati manusia. Bukan pada fisik, bukan pada keberuntungan, tapi pada kemampuan untuk mengendalikan cara berpikirnya. Saat kita mampu menata pikiran, dunia luar tidak lagi memiliki kuasa yang sama untuk mengguncang kita. Selamat datang di Arah Mindset, tempat kita belajar menata cara pandang, memahami diri, dan menufini suatan batin berwasiviak kinan berpikir. Karena pada akhirnya, ketenangan bukan datang dari dunia luar, tapi dari arah pikiran yang kita pilih. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kadang kita merasa dunia ini terlalu rumit, terlalu banyak hal yang tak bisa kita pahami, apalagi kendalikan. Kita berusaha keras agar segalanya berjalan sesuai rencana, agar orang lain mengerti kita, agar keadaan berpihak pada kita, agar hidup terasa lebih adil. Tapi semakin kita berjuang untuk mengendalikan hal-hal di luar diri, semakin besar pula rasa lelah yang kita ciptakan sendiri. Di titik inilah kebijaksanaan Stoik memberi pencerahan. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kedengarannya sederhana, tapi justru dari kesadaran sederhana inilah ketenangan hidup bermula. Kita tidak bisa mengatur cuaca, tapi kita bisa memilih bagaimana bersikap saat hujan turun. Kita tidak bisa mengubah pendapat orang tentang kita, tapi kita bisa mengatur cara kita meresponsnya. Kita tidak bisa memastikan masa depan berjalan sesuai harapan, tapi kita bisa menyiapkan diri untuk menghadapinya dengan tenang. Kesadaran akan batas kendali bukan berarti menyerah pada keadaan, tapi justru membebaskan kita dari keinginan untuk menguasai sesuatu yang memang bukan milik kita. Itulah yang disebut dikotomi kendali, pemisahan antara yang berada di tangan kita dan yang tidak. Dan semakin kita jujur dalam membedakan keduanya, semakin kita memahami apa arti kedamaian batin yang sebenarnya. Bayangkan seseorang yang marah besar karena terlambat akibat macet. Ia mengumpat, membunyikan klakson, menyalahkan pengendara lain, tapi tak peduli seberapa keras ia marah. Lalu lintas tetap tidak bergerak. Satu-satunya hal yang benar-benar bisa ia kendalikan hanyalah dirinya sendiri, pikirannya, reaksinya, dan sikapnya terhadap situasi itu. Namun di sanalah letak masalah manusia. Kita lebih sering ingin mengubah dunia daripada mengubah diri. Kita ingin orang lain memperlakukan kita dengan baik, tapi jarang bertanya apakah kita sudah memperlakukan diri sendiri dengan baik. Kita ingin hidup tenang, tapi masih sibuk menuntut keadaan agar sesuai keinginan. Kita ingin bebas, tapi justru terikat oleh hal-hal yang tak bisa kita kendalikan. Padahal, kebebasan sejati bukan berarti bisa melakukan apa saja. Kebebasan sejati adalah ketika kita tidak diperbudak oleh hal-hal di luar kendali kita. Saat kita mampu berkata, ya aku tidak bisa mengubah situasi ini, tapi aku bisa memilih bagaimana aku menanggapinya. Itulah titik di mana pikiran mulai terarah, dan ketenangan mulai tumbuh. Kesadaran akan kendali diri juga berarti menerima bahwa tidak semua hal harus sempurna. Bahwa terkadang, yang terbaik yang bisa kita lakukan hanyalah menerima kenyataan dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Stoik mengajarkan, penderitaan seringkali bukan datang dari kenyataan itu sendiri, tapi dari perlawanan kita terhadap kenyataan. Kita terlalu sering bertarung dengan hal-hal yang tidak bisa kita ubah, dan itu melelahkan. Namun ketika kita mulai berkata, ini di luar kendaliku, kita tidak lagi berperang melawan kehidupan. Kita belajar berdamai dengannya, dan dari kedamaian itu lahir kekuatan baru. Kekuatan untuk fokus pada hal yang memang bisa kita kendalikan.
diri sendiri. Pikirkan ini. Setiap emosi negatif, setiap rasa frustrasi, hampir selalu muncul dari keinginan untuk mengubah sesuatu yang tak bisa diubah. Kita kecewa karena orang tidak menepati janji, padahal kita tidak pernah punya kendali atas kejujuran orang lain. Kita marah karena hujan turun di hari yang kita rencanakan untuk berlibur, padahal kita tidak bisa mengatur langit. Kita cemas akan masa depan, padahal masa depan belum pernah berada di tangan siapapun. Kita bisa menghabiskan hidup dengan mengutuk hal-hal seperti itu. Mengalihkan energi itu ke hal-hal yang benar-benar bisa kita ubah. Pikiran, pilihan, dan tindakan kita sendiri. Kesadaran akan kendali diri membuat kita lebih tenang dalam menghadapi hidup. Tidak berarti kita pasrah, tapi kita belajar menyalurkan tenaga ke tempat yang tepat. Kita berhenti berdebat dengan kenyataan dan mulai bekerja sama dengannya. Cobalah perhatikan, berapa banyak waktu dalam sehari yang kita habiskan untuk memikirkan hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Komentar orang lain, hasil yang belum pasti, penilaian yang mungkin tidak adil. Seperti sada di luar jendela, bising, berisik, dan tak terduga. Tapi apakah kita harus ikut berlari di tengah hujan? Atau cukup menutup jendela dan tetap tenang di dalam rumah? Pilihan itu selalu ada di tangan kita. Kesadaran ini tidak datang sekali jadi. Ia perlu dilatih. Setiap hari kita akan selalu dihadapkan pada situasi yang menguji. Komentar yang menyakitkan, kabar yang mengecewakan, atau rencana yang gagal. Namun setiap kali kita mampu menahan diri dan berkata, "Aku tidak bisa mengontrol ini, tapi aku bisa mengontrol reaksiku," kita sedang melatih otot kebijaksanaan. Jadi sedikit kita menjadi lebih tenang, lebih bijak, dan lebih kuat. Inilah inti dari pola pikir yang bisa mengalahkan segala hal. Bukan karena dunia tiba-tiba menjadi lebih mudah, tapi karena kita yang menjadi lebih tangguh. Dunia tetap sama, tapi cara kita memandangnya berubah, dan perubahan itu mengubah segalanya. Ketika kita hidup dengan kesadaran akan kendali diri, kita mulai memahami bahwa ketenangan bukan sesuatu yang dicari di luar, tapi sesuatu yang kita bangun dari dalam. Kita tidak lagi terombang-ambing oleh situasi. Kita tidak lagi menjadi korban keadaan. Kita menjadi tuan atas diri sendiri. Jadi, jika hari ini kamu merasa dunia tidak berpihak padamu, coba tanyakan satu hal sederhana. Apakah ini sesuatu yang bisa aku kendalikan? Jika ya, lakukan yang terbaik. Jika tidak, lepaskan dengan tenang. Kedengarannya mudah, tapi di sanalah ujian sejati manusia. Dan siapapun yang mampu mempraktikkannya, sedikit demi sedikit, kan menemukan apa yang selama ini dicari oleh banyak orang, ketenangan yang tidak bergantung pada dunia luar. Karena sejatinya, hidup ini bukan tentang menguasai segalanya. Hidup ini tentang menguasai diri sendiri. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kita sering berpikir bahwa penderitaan datang karena keadaan, karena masalah yang terlalu berat, kehilangan yang terlalu dalam, atau kenyataan yang tidak sesuai harapan. Tapi sesungguhnya, bukan masalahnya yang membuat kita menderita, melainkan cara kita melihat masalah itu. Dua orang bisa mengalami hal yang sama persis, namun merasakannya dengan cara yang sangat berbeda. Yang satu hancur, yang lain tumbuh. Yang satu mengutuk, yang lain belajar. Perbedaannya bukan pada kenyataannya, tapi pada persepsi yang mereka pilih. Itulah kekuatan pikiran manusia. Kemampuan untuk memberi makna pada apapun yang terjadi. Stoik percaya bahwa dunia tidak bisa menyakiti kita tanpa izin dari pikiran kita sendiri. Bukan hujan yang membuat kita kesal, tapi cara kita memaknainya. Bukan kata orang lain yang melukai kita, tapi bagaimana kita menafsirkan kata itu. Kita seringkali tersiksa bukan karena dunia kejam, tapi karena pikiran kita terlalu cepat menilai. Persepsi adalah lensa. Ia bisa membuat dunia tampak gelap atau justru penuh cahaya. Jika lensa itu kotor oleh amarah, dendam, dan ketakutan, maka apapun yang kita lihat akan tampak buram. Tapi jika lensa itu jernih, kita mulai melihat bahwa bahkan di balik masalah ada pelajaran. Di balik kesedihan ada pertumbuhan. Mengubah persepsi bukan berarti menipu diri sendiri atau berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Tidak.
Mengubah persepsi berarti belajar melihat kenyataan sebagaimana adanya, tanpa drama, tanpa penolakan berlebihan, lalu memilih cara pandang yang lebih berguna bagi ketenangan batin kita. Kita tidak bisa mengubah fakta bahwa seseorang mengecewakan kita, tapi kita bisa memilih apakah kita ingin menyimpan luka itu, atau menjadikannya pengingat agar kita lebih bijak dalam mempercayai orang lain. Kita tidak bisa mengubah kenyataan bahwa hidup kadang tidak adil, tapi kita bisa memilih untuk tumbuh di dalam ketidakadilan itu, bukan hancur karenanya. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika kamu terganggu oleh sesuatu di luar dirimu, masalahnya bukan pada hal itu sendiri, tapi pada penilaianmu terhadapnya, dan kamu memiliki kekuatan untuk menghapus penilaian itu kapanpun." Kalimat ini sederhana, tapi dalam. Ia mengingatkan kita bahwa sebagian besar penderitaan kita adalah ciptaan pikiran kita sendiri. Kita membesarkan sesuatu yang seharusnya kecil, kita mengulang-ulang kenangan yang seharusnya dilepaskan, kita menyiksa diri dengan skenario yang bahkan belum terjadi. Padahal kehidupan tidak pernah berhenti memberi ujian. Masalah akan datang silih berganti, tapi cara kita melihatnya akan menentukan apakah kita tumbuh atau tenggelam. Orang yang mampu mengubah persepsi tidak berarti hidupnya tanpa masalah, tapi ia tidak lagi mudah dikendalikan oleh masalah. Ia mampu berdiri di tengah badai tanpa kehilangan arah, karena tahu bahwa badai itu pun akan berlalu. Pikiran yang jernih akan selalu mencari pelajaran, bukan alasan. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, ia tidak bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" Melainkan apa yang bisa aku pelajari dari ini. Dan pertanyaan itu mengubah segalanya. Dari korban kita berubah menjadi pengendali. Dari lemah kita menjadi tangguh. Dari takut kita menjadi tenang. Persepsi juga menentukan kualitas hidup kita sehari-hari. Misalnya ketika seseorang bersikap dingin pada kita, kita bisa langsung berasumsi bahwa ia membenci kita, lalu marah, tersinggung, dan menjauh. Tapi kita juga bisa melihatnya dengan cara lain. Mungkin ia sedang lelah, mungkin sedang berjuang dengan masalah yang tidak kita tahu. Dengan persepsi yang lebih luas, kita tidak mudah reaktif, dan hati kita lebih damai. Hidup selalu menawarkan dua pilihan pandang, menjadi korban dari situasi atau menjadi saksi yang belajar darinya. Dan di antara dua pilihan itu, ada jarak kecil, ruang di mana kita bisa berhenti sejenak, bernapas, lalu memilih bagaimana kita ingin melihatnya. Di ruang itulah kebebasan sejati manusia berada. Mengubah persepsi membutuhkan latihan. Tidak ada yang langsung bisa melakukannya tanpa jatuh bangun. Tapi setiap kali kita berhasil menahan diri untuk tidak langsung menilai, setiap kali kita memilih melihat sisi lain dari kesulitan, pikiran kita tumbuh sedikit lebih kuat. Kita belajar bahwa hidup tidak sesuram yang terlihat. Kadang hanya butuh cara pandang yang berbeda untuk menemukan maknanya. Ketika kita mengubah cara kita melihat dunia, dunia pun berubah di mata kita. Masalah yang dulu tampak menghancurkan, kini terlihat sebagai tantangan yang membentuk. Kesedihan yang dulu terasa seperti akhir, kini menjadi awal dari kebijaksanaan. Semua tergantung pada arah pandang kita. Jadi, lain kali hidup terasa berat, cobalah berhenti sejenak. Jangan buru-buru menyebutnya malapetaka. Tanyakan pada diri sendiri, apakah mungkin ini bukan masalah tapi latihan untuk menjadi lebih kuat? Kadang dunia tidak perlu berubah untuk membuat kita tenang. Hanya cara kita melihatnya yang perlu disesuaikan. Karena pada akhirnya, bukan dunia yang menentukan kualitas hidup kita, tapi cara kita memaknainya. Dan ketika kita mampu mengubah persepsi, kita tidak lagi mudah dikalahkan oleh keadaan. Kita menemukan kekuatan di dalam hal yang dulu terasa melemahkan. Kita menemukan arah pikiran yang menuntun pada kedamaian. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Setiap orang menginginkan hidup yang tenang, mudah, dan tanpa luka. Tapi kenyataannya kehidupan tidak pernah berjalan semulus harapan kita. Ada masa ketika segalanya terasa berat. Rencana gagal, kepercayaan dikhianati, semangat hilang begitu saja. Dalam momen-momen seperti itu,
Banyak orang menyerah, merasa dunia tidak adil dan kehilangan arah. Tapi bagi mereka yang memahami makna hidup yang lebih dalam, kesulitan bukanlah akhir, ia adalah proses. Sebuah ujian yang diam-diam sedang membentuk diri kita menjadi versi yang lebih kuat. Kesulitan bukan hukuman, ia adalah latihan. Bagaikan besi yang dibakar dalam api agar menjadi pedang, manusia pun perlu melewati panasnya ujian untuk menajamkan karakternya. Tanpa tekanan, besi hanyalah logam biasa. Tanpa tantangan, manusia hanyalah potensi yang belum terwujud. Kita sering memandang penderitaan sebagai sesuatu yang harus dihindari. Tapi Stoik mengajarkan hal yang berbeda. Penderitaan bukan musuh, ia adalah guru. Melalui kesulitan, kita belajar siapa diri kita sebenarnya. Karena hanya di saat segalanya runtuh, kita bisa melihat dengan jujur apa yang benar-benar kita punya. Bukan harta, bukan status, tapi daya tahan batin. Bayangkan seseorang yang berlatih angkat beban. Ia tahu rasa sakit di ototnya bukan tanda kelemahan, tapi pertumbuhan. Dia tahu bahwa tanpa beban, ototnya tidak akan berkembang. Begitu pula dengan kehidupan. Setiap kesulitan adalah beban yang menantang kita untuk menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bijak. Namun yang membedakan seseorang yang tumbuh dari kesulitan dan yang hancur karenanya adalah sikap. Ada yang melihat penderitaan sebagai tembok dan berhenti. Tapi ada juga yang melihatnya sebagai tangga dan naik. Yang satu menyerah pada keadaan, yang lain menjadikannya bahan bakar untuk berubah. Epictetus, seorang filsuf Stoik yang lahir sebagai budak, pernah berkata, "Jangan berharap agar hidup menjadi lebih mudah. Berharaplah agar kamu menjadi lebih kuat." Kalimat ini menggambarkan inti dari cara berpikir yang tangguh. Hidup tidak akan berhenti memberi ujian, tapi kita selalu bisa melatih diri agar siap menghadapinya. Setiap luka yang pernah kita alami sebenarnya sedang menempa kita. Luka karena kehilangan mengajarkan arti melepaskan. Luka karena dikhianati mengajarkan siapa yang benar-benar tulus. Luka karena gagal mengajarkan bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh hasil, melainkan oleh usaha. Tidak ada pengalaman yang benar-benar sia-sia selama kita mau belajar darinya. Tapi sayangnya, banyak dari kita lebih sibuk menolak rasa sakit daripada memahami maknanya. Kita mengutuk kegagalan, padahal di sanalah kesempatan untuk belajar memperbaiki diri. Kita menghindari rasa tidak nyaman, padahal disitulah ruang pertumbuhan berada. Kita ingin menjadi kuat, tapi menolak proses yang membuat kita kuat. Padahal kehidupan tidak sedang melawan kita, ia sedang mendidik kita. Kesulitan adalah cara alam menguji kesiapan kita untuk menerima sesuatu yang lebih besar. Ibarat seorang pelaut, kita tidak bisa berharap menjadi ahli mengemudi kapal di laut yang tenang. Hanya badai yang bisa mengajarkan keseimbangan sejati. Dan meski rasa sakit itu tidak pernah menyenangkan, kita bisa belajar melihatnya dengan cara yang lebih tenang. Kita bisa bertanya, apa yang sedang diajarkan kehidupan kepadaku melalui ini? Pertanyaan sederhana ini bisa mengubah cara kita menghadapi penderitaan. Dari mengutuk menjadi memahami, dari menolak menjadi menerima. Pikiran yang kuat tidak diukur dari seberapa sering ia terhindar dari masalah, tapi dari seberapa tenang ia berdiri di tengah badai. Orang yang tangguh bukan yang tak pernah jatuh, tapi yang terus bangkit setiap kali terjatuh. Dan setiap kebangkitan itu menambah kedewasaan dalam jiwanya. Kesulitan adalah guru yang keras, tapi jujur. Dia tidak menawarkan pujian, tapi memberi pelajaran yang bertahan seumur hidup. Dia mengajarkan kesabaran ketika segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Dia mengeserkan kerendahan hati ketika kita menyadari bahwa tidak semua bisa dikendalikan. Dia mengajarkan kekuatan batin ketika kita tahu bahwa kita bisa bertahan bahkan ketika segalanya terasa mustahil. Lambat laun, kita mulai menyadari bahwa hal-hal yang dulu kita anggap menghancurkan ternyata adalah batu loncatan menuju versi diri yang lebih matang. Kita belajar menghargai proses. Kita mulai mengerti bahwa tanpa kesulitan, kita tidak akan punya kedalaman. Tanpa penderitaan, kita tidak akan punya kebijaksanaan. Ketenangan sejati bukan datang dari hidup tanpa masalah, tapi dari kemampuan untuk menghadapi masalah tanpa kehilangan kendali atas diri. Ketika kita sudah bisa berkata, "So ini berat, tapi aku sanggup menjalaninya." Disitulah kekuatan sejati mulai tumbuh. Dan suatu hari nanti,
Saat kita menoleh ke belakang, kita akan melihat bahwa semua rasa sakit yang dulu kita benci ternyata adalah alasan mengapa kita menjadi seperti sekarang. Lebih bijak, lebih tenang, dan lebih siap menghadapi hidup. Hidup tidak sedang menghukummu dengan kesulitan. Dia sedang membentukmu. Setiap luka adalah bukti bahwa kamu sedang tumbuh. Relief meregulan ini adalah tanda bahwa kamu sedang berproses. Jadi jangan takut pada kesulitan. Hadapilah dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Karena di balik setiap ujian, ada kekuatan baru yang sedang menunggu untuk ditemukan. Kesulitan bukan akhir dari ketenangan, justru jembatan menuju ke sana. Karena ketika kita belajar menempa diri lewat penderitaan, kita tidak lagi takut pada kehidupan. Kita menjadi bagian dari arusnya, berjalan bersama waktu tanpa kehilangan arah. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Pernahkah kamu merasa menyesal karena sesuatu yang kamu katakan saat marah? Atau merasa bersalah karena keputusan yang kamu buat dalam keadaan emosi? Kita semua pernah mengalaminya. Dalam sekejap, amarah mengambil alih, membuat kita kehilangan kendali, lalu meninggalkan penyesalan setelahnya. Itulah yang terjadi ketika kita menjadi tahanan emosi, bukan pengendali emosi. Emosi pada dasarnya bukan musuh. Ia adalah bagian alami dari manusia. Tanpa emosi, kita tidak bisa mencintai, tidak bisa merasakan empati, tidak bisa mengenali bahagia atau sedih. Tapi masalahnya muncul ketika emosi mengambil alih kemudi pikiran. Ketika bukan lagi kita yang mengarahkan perasaan, melainkan perasaan yang mengarahkan kita. Stoicisme mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati bukan tentang menekan emosi, tapi mengendalikannya dengan kesadaran. Bukan menolak marah, tapi memahami marah. Bukan menolak sedih, tapi menerima sedih tanpa tenggelam di dalamnya. Seperti seorang pelaut yang tidak bisa menghentikan badai, tapi bisa menyesuaikan layar agar tetap berlayar dengan selamat. Seringkali kita lupa bahwa emosi bukan perintah, melainkan sinyal. Ia memberitahu kita sesuatu, bahwa ada nilai yang terganggu, harapan yang tidak terpenuhi, atau ketakutan yang belum disadari. Tapi ketika kita bereaksi terlalu cepat, kita tidak memberi kesempatan kepada diri sendiri untuk memahami pesan di balik emosi itu. Kita hanya bertindak tanpa berpikir. Orang yang mampu mengendalikan emosinya bukan berarti dingin dan tanpa perasaan. Ia harusnya 9 menit untuk tidak menjadi budak dari apa yang ia rasakan. Dia bisa marah tanpa menghancurkan, bisa sedih tanpa meratap, bisa kecewa tanpa kehilangan arah. Karena ia tahu, kendali diri adalah bentuk tertinggi dari kekuatan manusia. Pikiran yang tenang mampu melihat lebih luas. Saat kita tidak terburu-buru menanggapi, kita memberi ruang bagi kebijaksanaan untuk bicara. Marah yang tidak langsung dilampiaskan bisa berubah menjadi pemahaman. Jadi yang diterima dengan lapang bisa menjadi ketenangan. Kekecewaan yang dikelola dengan jernih bisa menjadi motivasi untuk bertumbuh. Epictetus pernah berkata, bukan peristiwa yang mengganggu kita, tapi penilaian kita terhadap peristiwa itu. Begitu juga dengan emosi, bukan kejadian yang membuat kita hancur, tapi bagaimana kita menanggapinya. Saat kita bereaksi tanpa sadar, kita menyerahkan kendali hidup kita pada hal-hal di luar diri. Tapi ketika kita mampu menahan diri, kita memegang kendali penuh atas arah pikiran kita. Bayangkan seseorang yang dimarahi di tempat kerja. Jika ia membalas dengan emosi, mungkin ia akan menyesal, bahkan kehilangan pekerjaan. Tapi jika ia menenangkan diri, berpikir jernih dan menanggapi dengan bijak, situasi yang sama bisa menjadi kesempatan untuk menunjukkan kedewasaan. Situasinya sama, tapi hasilnya berbeda. Tergantung siapa yang memegang kendali, pikiran atau emosi. Mengendalikan emosi bukan berarti menahan semuanya di dalam diri. Menahan emosi tanpa memahami hanya akan menciptakan tekanan yang suatu saat meledak. Tapi mengendalikannya berarti memberi ruang pada emosi untuk muncul. Mengamatinya dengan sadar, lalu memutuskan apa yang ingin kita lakukan dengannya. Kita bukan lagi bereaksi, melainkan merespons. Dan respons selalu lahir dari kebijaksanaan, bukan impuls. Ketika seseorang menghina kita, emosi pertama yang muncul mungkin marah. Itu wajar, tapi di titik itu kita punya pilihan. Apakah kita ingin membalas dan memperpanjang luka, atau menahan diri dan menunjukkan bahwa harga diri kita tidak bergantung pada pendapat orang lain. Itulah momen di mana kendali diri diuji. Dan setiap kali kita berhasil memilih dengan tenang,
kita memperkuat otot pengendalian batin kita. Mengendalikan emosi juga berarti berani menerima bahwa tidak semua harus direspon. Tidak semua provokasi perlu ditanggapi. Tidak semua kesedihan perlu diutarakan dengan keluhan. Kadang kebijaksanaan terbesar justru terletak pada diam, pada kemampuan untuk tidak bereaksi ketika dunia memancing reaksi. Ketenangan bukan berarti kita tidak pernah terguncang, tapi kita tahu bagaimana menenangkan diri ketika terguncang. Dan itu bukan kemampuan bawaan, itu latihan. Latihan untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi. Latihan untuk bernapas sebelum berbicara. Latihan untuk bertanya pada diri sendiri, apakah ini pantas untuk dirusak oleh emosiku? Pelan-pelan kita akan menyadari bahwa semakin sering kita memilih untuk tenang, semakin sedikit hal yang mampu mengguncang kita. Dunia tetap sama bisingnya, tapi hati kita menjadi lebih hening. Kita tidak lagi mudah terseret oleh gelombang perasaan, karena kita tahu bagaimana menjaga keseimbangan di atasnya. Emosi yang terkendali memberi kita kekuatan untuk bertindak sesuai nilai, bukan dorongan sesaat. Ini membuat kita lebih manusiawi, bukan karena kita menolak emosi, tapi karena kita memahaminya. Dan dalam pemahaman itu, kita menemukan kebebasan sejati, kebebasan dari reaksi impulsif, dari penyesalan yang tidak perlu, dari pikiran yang kacau. Kehidupan akan selalu memancing emosi. Marah, takut, kecewa, iri, sedih. Tapi tidak satu pun dari itu bisa menguasai kita, kecuali kita mengizinkannya. Kita mungkin tidak bisa menghentikan ombak, tapi kita bisa belajar berselancar di atasnya. Jadi, ketika emosi datang menghampiri, jangan buru-buru menolak atau melawan. Sambut ia dengan kesadaran. Tanyakan, apa yang sebenarnya ingin kamu ajarkan padaku? Mungkin di balik amarah ada rasa terluka yang perlu disembuhkan. Di balik sedih ada makna yang belum dipahami. Di balik kecewa ada harapan yang terlalu tinggi. Dan ketika kita mulai memahami, kita tidak lagi menjadi tahanan emosi, kita menjadi pengarahnya. Kita tidak lagi hidup dengan reaksi, tapi dengan kesadaran. Karena pada akhirnya, orang yang mampu mengendalikan dirinya sendiri adalah orang yang benar-benar bebas. Bebas dari amarah, bebas dari ketakutan, bebas dari penyesalan yang diciptakan oleh emosi yang tak terkendali. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Pikiran manusia adalah tempat yang luar biasa. Ia bisa menciptakan keajaiban, membangun peradaban, menulis puisi, menumbuhkan kasih sayang, dan menuntun kita menuju kebijaksanaan. Tapi di sisi lain, pikiran juga bisa menjadi penjara yang kita bangun sendiri. Penuh ketakutan, keraguan, dan bayangan yang bahkan tidak nyata. Karena sesungguhnya, tidak semua yang muncul di pikiran kita layak dipercaya. Kita seringkali terlalu cepat mempercayai apapun yang terlintas di kepala. Saat pikiran berkata, "Aku tidak cukup baik," kita menerimanya begitu saja seolah itu fakta. Saat pikiran berbisik, "Semua orang menilaimu," kita langsung merasa cemas. Kita jarang berhenti untuk bertanya, apakah benar begitu? Atau ini hanya pikiranku yang sedang menipuku? Inilah pentingnya disiplin pikiran. Kemampuan untuk mengamati isi kepala tanpa langsung menelannya mentah-mentah. Pikiran bukan hukum, bukan kebenaran mutlak. Dia hanyalah gelombang yang datang dan pergi, kadang jernih, kadang keruh. Tapi selama kita tidak mampu memilahnya, kita akan terus terbawa arus oleh pikiran yang menyesatkan. Stoicisme mengajarkan bahwa kebijaksanaan dimulai ketika kita mampu menjaga jarak dari isi pikiran kita sendiri. Ketika kita mulai menyadari bahwa aku bukan pikiranku, ada jarak antara kesadaran dan isi kepala. Di ruang itulah kita punya pilihan. Apakah kita ingin mempercayai pikiran itu, atau membiarkannya lewat begitu saja? Kita tidak bisa menghentikan pikiran datang, sama seperti kita tidak bisa menghentikan angin bertiup. Tapi kita bisa memutuskan pikiran mana yang akan kita ikuti, dan mana yang akan kita lepaskan. Itulah disiplin pikiran. Ya bukan tentang mengosongkan kepala, melainkan tentang memilah isi kepala dengan kesadaran. Bayangkan seseorang yang sedang berjuang dengan rasa takut. Dalam kepalanya muncul ribuan pikiran buruk. Aku akan gagal. Aku akan dipermalukan. Ku tidak sekuat itu. Pikiran-pikiran ini terasa nyata, padahal belum tentu benar. Tapi begitu ia mempercayainya tanpa pertimbangan, rasa takut itu tumbuh, mencengkeram, dan akhirnya menjadi kenyataan yang ia ciptakan sendiri.
kita sering lupa bahwa pikiran memiliki kekuatan menciptakan realitas. Apa yang terus kita pikirkan akan membentuk cara kita bertindak, dan tindakan kita membentuk kehidupan kita. Maka jika pikiran itu berisi racun, hidup pun perlahan ikut teracuni. Tapi jika pikiran itu disiplin, jernih dan terkendali, maka hidup pun berjalan dengan arah yang lebih tenang. Disiplin pikiran bukan berarti kita harus selalu berpikir positif secara berlebihan. Tidak. Disiplin berarti jujur pada kenyataan, tapi tidak diperbudak olehnya. Ketika pikiran negatif muncul, kita tidak mengusirnya, tapi menatapnya dengan tenang. Kita berkata, "Aku mendengarmu, tapi aku tidak harus mempercayaimu." Itulah kekuatan sejati, kemampuan untuk menilai pikiran tanpa harus menuruti setiap bisikannya. Seringkali, ketenangan hilang bukan karena dunia luar, tapi karena pikiran yang tak terkendali. Kita memutar ulang masa lalu yang sudah berlalu, atau menciptakan kekhawatiran akan masa depan yang belum terjadi. Kita hidup dalam kepala, bukan dalam kenyataan. Kita menjadi tahanan dari pikiran kita sendiri. Padahal, jika kita berhenti sejenak menarik napas dan menyadari bahwa semua itu hanya suara dalam kepala, kita mulai merebut kembali kendali. Kita menjadi pengamat, bukan korban. Kita bisa berkata, "Itu hanya pikiranku, bukan aku." Dan kalimat sederhana itu bisa mengubah segalanya. Pikiran yang disiplin mampu menuntun diri pada ketenangan karena ia tahu kapan harus berhenti mempercayai cerita-cerita yang dibuat oleh ketakutan. Ia tahu bahwa tidak semua pikiran perlu diikuti. Tidak semua kekhawatiran layak dirawat. Ia tahu bahwa kebebasan sejati datang ketika kita bisa memilih untuk tidak mempercayai pikiran yang menghancurkan diri sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis dalam catatan pribadinya, "Jiwamu akan berwarna sesuai dengan warna pikiranmu." Apa yang sering kita pikirkan, itulah yang kita jadi. Jika kita terus membiarkan pikiran negatif mendominasi, maka hidup kita pun akan terasa berat dan suram. Tapi jika kita melatih pikiran untuk jernih, rasional, dan selaras dengan nilai, maka hidup pun perlahan menjadi lebih tenang. Bukan karena dunia berubah, tapi karena cara kita berpikir berubah. Disiplin pikiran adalah latihan seumur hidup. Setiap hari, akan selalu ada suara yang menggoda kita untuk takut, ragu, iri, atau marah. Tapi setiap kali kita memilih untuk tidak terbawa, setiap kali kita memilih untuk mengamati, alih-alih bereaksi, kita sedang memperkuat kendali diri. Sedikit demi sedikit, pikiran kita menjadi lebih terarah, lebih damai, dan lebih kuat. Jangan percaya pada setiap cerita yang diceritakan oleh pikiranmu. Uji mereka. Tanyakan mulai apakah ini benar atau hanya persepsi. Apakah ini membantu atau justru merusak ketenanganku? Apakah aku ingin hidup dengan pikiran seperti ini? Karena pikiran adalah benih dari setiap tindakan. Dan tindakan membentuk hidup. Jika kita ingin hidup yang tenang, kita harus mulai dari pikiran yang tertata. Disiplin pikiran bukan sekadar latihan mental. Ia adalah bentuk kasih sayang terhadap diri sendiri. Ia menyelamatkan kita dari perang yang tidak perlu. Perang melawan bayangan, asumsi, dan kecemasan yang hanya hidup di kepala. Dan ketika pikiran mulai disiplin, kita mulai mengerti bahwa kedamaian bukanlah sesuatu yang datang dari luar, melainkan hasil dari kesadaran untuk memilih pikiran yang benar. Jadi, lain kali pikiranmu mulai berbisik hal-hal yang membuatmu cemas atau meragukan diri, berhentilah sejenak, dengarkan dengan sadar, lalu katakan padanya, dengan lembut tapi tegas, tidak semua pikiran layak dipercaya, karena di antara ribuan suara yang muncul di kepala, hanya satu yang benar-benar perlu kamu dengarkan, suara kesadaran yang menuntunmu menuju ketenangan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kita hidup di dunia yang menilai segalanya dari hasil. Nilai dari sebuah usaha diukur dari pencapaian yang terlihat. Berapa banyak uang yang dihasilkan, seberapa tinggi jabatan yang diraih, seberapa cepat target dicapai. Akibatnya sebanyak orang kehilangan makna dari proses. Mereka terjebak dalam kegelisahan. Bekerja keras bukan karena cinta pada apa yang dikerjakan, tapi karena takut gagal. Padahal, ketenangan sejati tidak datang dari hasil yang kita dapatkan, melainkan dari tindakan yang kita lakukan dengan sepenuh kesadaran.
Filsafat Stoik mengajarkan sebuah prinsip yang sederhana tapi sangat mendalam. Fokuslah pada hal yang bisa kamu kendalikan, dan hasil bukan salah satunya. Kita tidak bisa sepenuhnya mengendalikan bagaimana dunia merespons usaha kita. Kita tidak bisa menjamin bahwa kerja keras akan selalu berbuah sesuai harapan. Tapi kita selalu bisa mengendalikan satu hal, niat dan tindakan kita di saat ini. Ketika seseorang menanam pohon, ia tidak bisa memaksa hujan turun atau tanah subur, tapi ia bisa memastikan benihnya ditanam dengan benar, disiram dengan rutin, dan dijaga dari hama. Begitu pula dengan kehidupan, kita hanya bertanggung jawab pada penanaman, bukan pertumbuhan. Pertumbuhan adalah urusan alam, hasil adalah urusan waktu. Masalahnya, kita seringkali melekat pada hasil. Kita ingin semuanya berjalan sesuai ekspektasi. Ketika hasilnya tidak seperti yang diinginkan, kita merasa gagal, kecewa, bahkan kehilangan semangat. Kita lupa bahwa kegagalan dalam hasil tidak selalu berarti kegagalan dalam tindakan. Kadang, justru di proses yang tidak sesuai rencana itulah kita menemukan kedewasaan dan kebijaksanaan yang lebih berharga dari sekadar hasil akhir. Epictetus pernah berkata, "Kewajibanmu hanyalah bertindak dengan benar, bukan memastikan hasilnya benar." Kata-kata ini sederhana, tapi menenangkan, karena ia mengingatkan kita bahwa beban hidup menjadi lebih ringan ketika kita berhenti mencoba mengontrol hal yang bukan milik kita. Fokus pada tindakan berarti hidup dengan kesadaran penuh, melakukan yang terbaik bukan karena takut gagal, tapi karena itu selaras dengan nilai yang kita yakini. Kita bekerja dengan sepenuh hati karena kita tahu bahwa yang paling penting adalah kejujuran terhadap proses, bukan pengakuan dari orang lain. Ketika kita berani fokus pada tindakan, kita melepaskan diri dari kecemasan yang tak perlu. Cemas akan bagaimana orang menilai, cemas akan apakah usaha ini membuahkan hasil, cemas akan masa depan yang belum tentu datang. Semua kecemasan itu lenyap ketika kita kembali pada satu titik, saat ini. Karena hanya di saat inilah kita benar-benar punya kendali. Ketenangan batin tumbuh ketika kita bekerja bukan untuk hasil, tapi untuk nilai. Kita tidak lagi berkata, "Aku harus sukses," tapi "Aku akan melakukan yang terbaik." Kita tidak lagi takut gagal, karena kita tahu bahwa gagal dan berhasil hanyalah dua sisi dari proses belajar yang sama. Bayangkan seorang pemahat. Ia bisa menghabiskan waktu berjam-jam mengukir batu, tanpa tahu apakah hasil akhirnya akan dipuji atau tidak. Tapi di setiap sentuhan pahatnya, ia hadir sepenuhnya. Ia tidak tergesa-gesa, tidak terikat pada hasil, hanya menikmati proses membentuk sesuatu dengan kesabaran. Dan ironisnya, dari kehadiran itulah karya terbaik justru lahir. Begitu pula dengan hidup. Semakin kita terobsesi dengan hasil, semakin kita kehilangan makna dari perjalanan. Tapi ketika kita mengarahkan fokus ke tindakan, hidup menjadi lebih ringan. Karena setiap langkah menjadi berharga, bukan hanya garis finishnya. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "Jangan biarkan masa depan mengganggumu, juga kamu harus menghadapinya. Kamu akan menghadapinya dengan kekuatan yang sama seperti kamu menghadapi hari ini." Kata-kata ini mengajarkan bahwa masa depan bukan untuk ditakuti, tapi untuk disambut dengan kesiapan yang kita bangun hari ini. Dan kesiapan itu tumbuh dari tindakan kecil yang dilakukan dengan kesadaran besar. Kita sering berpikir bahwa kebahagiaan datang ketika hasil tercapai. Tapi kebahagiaan sejati justru datang ketika kita bisa berkata, "Aku sudah melakukan bagianku dengan sepenuh hati, apapun hasilnya nanti." Karena ketika kita tahu bahwa kita sudah bertindak dengan benar, hasil apapun tidak lagi punya kekuatan untuk mengguncang kita. Ada kedamaian dalam tindakan yang tulus, dalam setiap usaha yang dilakukan tanpa pamrih, tanpa tuntutan akan hasil instan. Karena di sanalah kita menemukan kebebasan. Kebebasan dari kecemasan, dari rasa tidak cukup, dari tekanan untuk selalu menang. Fokus pada tindakan bukan berarti kita tidak peduli pada hasil. Kita tetap memiliki tujuan, tapi tidak membiarkan hasil menjadi sumber penderitaan. Kita belajar untuk menyerahkan yang di luar kendali dengan tenang. Kita bekerja dengan sepenuh tenaga, lalu melepaskan dengan lapang dada. Hidup yang damai bukanlah hidup tanpa tujuan,
tapi hidup tanpa keterikatan pada hasil. Kita belajar menikmati proses menanam, tanpa tergesa ingin memetik. Kita belajar berjalan tanpa gelisah tentang kapan akan sampai. Karena ketika setiap langkah dijalani dengan kesadaran, setiap langkah itu sendiri sudah menjadi tujuan. Jadi, jika hari ini kamu sedang berusaha keras dan belum melihat hasilnya, jangan tergesa menyebutnya sia-sia. Mungkin hasilnya belum terlihat, tapi prosesnya sedang membentukmu. Mungkin dunia belum memuji, tapi jiwamu sedang tumbuh. Fokuslah pada tindakan. Berikan yang terbaik lalu lepaskan sisanya. Karena ketenangan tidak datang dari hasil yang sempurna, melainkan dari hati yang tahu bahwa ia sudah melakukan yang benar. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Dunia ini tidak akan pernah benar-benar tenang. Juri selalu ada sesuatu yang bergerak, berubah, dan mengganggu keseimbangan. Kadang dalam bentuk kecil, seperti keterlambatan, kesalahpahaman, atau ucapan orang yang menyakiti hati. Kadang dalam bentuk besar, kehilangan, kegagalan, atau situasi yang tak bisa kita kendalikan. Tapi ketenangan sejati bukan tentang menunggu dunia berhenti berisik, melainkan tentang menemukan keheningan di dalam diri, bahkan saat dunia sedang kacau. Banyak orang berpikir ketenangan datang ketika keadaan sudah sempurna. Ketika pekerjaan lancar, hubungan baik, kesehatan terjaga, dan hidup berjalan sesuai rencana. Tapi kenyataannya, hidup jarang sekali memberi kita semua itu sekaligus. Dunia luar selalu punya cara untuk mengacaukan rencana kita. Maka jika kita menggantungkan ketenangan pada keadaan, kita akan selamanya menjadi korban dari perubahan. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa ketenangan tidak berasal dari luar, tapi dari cara kita menafsirkan dan merespons dunia. Dalam Perdius yang dikatakan Epictetus, bukan peristiwa yang mengganggu manusia, tapi pandangan mereka tentang peristiwa itu. Kekacauan bukan sesuatu yang datang dari luar. Ia muncul dari pikiran yang tidak mampu menerima kenyataan sebagaimana adanya. Ketika kita menolak kenyataan, kita berperang dengan sesuatu yang tak mungkin kita menangkan. Tapi ketika kita mulai menerimanya, kita berhenti melawan arus dan mulai belajar mengalir bersamanya. Inilah awal dari ketenangan yang sejati, bukan dalam bentuk pasrah tanpa arah, tapi penerimaan yang sadar, yang lahir dari pemahaman bahwa aku tidak bisa mengendalikan segalanya, tapi aku bisa mengendalikan diriku. Coba perhatikan laut. Di permukaannya ombak bisa ganas, gelombang bisa menggulung, badai bisa datang kapan saja, tapi di kedalamannya laut selalu tenang. Begitu pula dengan diri manusia. Selama kita hidup di permukaan pikiran, sibuk bereaksi terhadap setiap gangguan, setiap komentar, setiap perubahan kecil, kita akan selalu gelisah. Tapi ketika kita belajar menyelam lebih dalam, menyentuh inti kesadaran, di sana ada ketenangan yang tidak bisa disentuh oleh kekacauan luar. Ketenangan di tengah kekacauan bukan berarti kita tidak merasakan apapun, bukan berarti kita menjadi dingin, mati rasa atau tidak peduli. Justru sebaliknya, kita tetap merasakan tapi kita tidak larut. Kita mengizinkan emosi datang, tapi tidak membiarkannya memerintah. Kita mengizinkan dunia bergerak tapi tidak membiarkannya menggoyahkan pijakan batin kita. Seringkali kita terlalu ingin mengubah hal-hal di luar untuk merasa damai. Kita ingin orang lain memahami kita, keadaan berjalan sesuai rencana, dan dunia bersikap adil. Tapi semua itu di luar kendali kita. Sementara ketenangan sejati justru datang ketika kita beralih dari keinginan untuk mengendalikan luar, menjadi keberanian untuk mengendalikan dalam. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang hidup di tengah perang dan intrik politik, pernah menulis, "Tenangkan pikiranmu, dan kamu akan menemukan bahwa tidak ada kekacauan di luar yang bisa menyentuh ketenangan batinmu." Ia hidup di tengah dunia yang lebih kacau dari kebanyakan kita, tapi ia menemukan kedamaian dalam kesadarannya sendiri. Karena ia tahu, ketenangan bukan keadaan, melainkan keputusan. Ketenangan yang sejati tidak datang ketika badai berhenti, tapi ketika kita belajar menari di tengah badai itu. Kita tidak lagi menunggu kondisi ideal untuk damai. Kita justru menciptakan kedamaian di dalam diri, agar kondisi seburuk apapun tidak bisa merampasnya. Dalam praktiknya, menemukan ketenangan di tengah kekacauan dimulai dari kesadaran kecil. Menarik napas ketika ingin bereaksi, diam sejenak sebelum membalas kata-kata yang menyakitkan. Mengingat kembali,
Apakah ini hal yang bisa ku kendalikan? Jika tidak, lepaskan. Jika ya, lakukan dengan tenang. Jadi langkah-langkah kecil inilah yang membuat batin kita lebih stabil dari waktu ke waktu. Terkadang, kekacauan tidak datang dari luar, tapi dari dalam, dari pikiran yang terus berputar, menciptakan kemungkinan buruk, menilai diri terlalu keras, atau takut pada masa depan. Pikiran seperti ini membuat kita sibuk berperang dengan diri sendiri. Dan disinilah seni hidup stoik menjadi sangat relevan. Bukan tentang melawan pikiran itu, tapi tentang menyadarinya tanpa harus mempercayainya. Kita bisa berkata pada diri sendiri, aku sedang merasa kacau, tapi aku tidak harus menjadi kekacauan itu. Kalimat sederhana ini adalah bentuk kesadaran tertinggi. Kesadaran bahwa di dalam diri kita ada ruang tenang yang tak tergoyahkan. Jika saja kita berhenti mengikuti hiruk-pikuk pikiran yang lewat, ketenangan bukan sesuatu yang dicari di luar. Tidak ditemukan di tempat yang sunyi, di pantai atau di puncak gunung. Ia ditemukan ketika kita bisa duduk tenang di tengah keramaian, dengan pikiran yang tidak lagi terseret oleh setiap gangguan, karena di sanalah letak kekuatan sejati. Bukan kemampuan mengendalikan dunia, tapi kemampuan mengendalikan diri di dalam dunia yang tak bisa dikendalikan. Ketika kita belajar untuk tidak selalu bereaksi, untuk menerima apa yang datang dengan lapang dada, dan untuk fokus pada apa yang bisa kita lakukan tanpa kehilangan kejernihan, maka kekacauan pun berubah menjadi pelajaran. Kita tidak lagi takut pada dunia yang berubah, karena kita tahu bahwa di dalam diri ada sesuatu yang tetap. Maka, saat dunia tampak berantakan, saat rencana gagal, atau ketika segalanya terasa tidak pasti, berhentilah sejenak, tarik napas. Rasa hayas bahwa di balik semua itu, kau kumayi di sini, masih mampu memilih tenang, masih bisa berpikir jernih. Karena ketenangan bukan sesuatu yang diberikan, tapi sesuatu yang dilatih. Dan latihan itu dimulai dari kesadaran sederhana, bahwa dunia tidak akan pernah berhenti kacau, tapi kamu selalu punya pilihan untuk tetap tenang di dalamnya. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kerendahan hati bukan berarti merendahkan diri. Jadi bukan tentang merasa kecil, lemah, atau tidak berharga. Kerendahan hati adalah kesadaran bahwa kita adalah makhluk yang terus belajar. Bahwa betapapun banyaknya kita tahu, selalu ada ruang untuk bertumbuh, untuk memperbaiki, dan untuk memahami lebih dalam. Jangan selesai jiwa yang tidak mencari kemenangan dalam perdebatan, tapi mencari kebenaran dalam setiap pengalaman. Dalam filsafat stoik, kerendahan hati bukan sekadar sopan santun, melainkan bentuk kebijaksanaan. Orang yang rendah hati tahu bahwa pengetahuan manusia sangat terbatas, dan karena itu, mereka tidak mudah terjebak dalam kesombongan. Mereka mengerti bahwa dunia ini jauh lebih luas dari sudut pandang mereka sendiri. Jumlah setiap orang yang ditemui bisa menjadi guru dalam bentuk yang berbeda. Marcus Aurelius, seorang kaisar, pemimpin tertinggi di Romawi, menulis dalam catatan pribadinya, "Aku belajar kesederhanaan dan keteguhan dari ayahku, kerendahan hati dan kesederhanaan dari ibuku, serta kejujuran dan pengendalian diri dari guruku." Ia tidak pernah berhenti belajar, bahkan dari mereka yang jauh di bawah kedudukannya. Itulah kerendahan hati sejati, kesadaran bahwa kebijaksanaan bisa lahir dari mana saja, selama kita bersedia membuka diri. Namun, seringkali kita terjebak dalam ilusi pengetahuan. Semakin kita tahu sedikit, semakin kita merasa sudah tahu banyak. Ego berbisik, "Aku sudah paham." Tapi kerendahan hati membuat kita sadar bahwa setiap kali kita merasa sudah tahu segalanya, di sanalah proses belajar berhenti. Kita hidup di zaman di mana setiap orang ingin terlihat tahu, ingin terdengar benar, ingin menang dalam argumen. Padahal, kebijaksanaan tidak tumbuh dari keinginan untuk benar, melainkan dari keberanian untuk mengakui bahwa kita bisa salah. Berniufang bisi menasihat, tidak takut pena sorry kun tidak tahuannya. Jadi siapa bahwa mengakui warna bukanlah kelemahan, tapi langkah pertama menuju pemahaman yang lebih dalam. Kerendahan hati juga berarti melepaskan kebutuhan untuk selalu menjadi pusat perhatian. Kita tidak lagi menilai diri dari seberapa tinggi kita dibanding orang lain, tapi dari seberapa jujur kita terhadap diri sendiri. Dalam dunia yang sibuk dengan pembuktian, kerendahan hati adalah bentuk pembebasan.
Ia membebaskan kita dari perlombaan yang tak pernah selesai. Perlombaan untuk diakui, dihargai, dan dipuji. Orang yang rendah hati bisa mendengar dengan sungguh-sungguh. Jadi mendengarkan untuk membalas tapi untuk memahami. Ia tahu bahwa setiap orang membawa pengalaman hidup yang bisa mengajarkan sesuatu. Dan ketika kita mau mendengarkan tanpa rasa lebih unggul, dunia menjadi guru yang tak terbatas. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, kerendahan hati mengajarkan kita untuk tidak sombong pada keberhasilan dan tidak malu pada kegagalan. Karena keduanya hanyalah bagian dari proses belajar. Keberhasilan memberi pelajaran tentang apa yang berhasil. Kegagalan memberi pelajaran tentang apa yang perlu diperbaiki. Selama kita belajar dari keduanya, tidak ada yang benar-benar sia-sia. Kerendahan hati juga berarti tidak menjadikan diri sebagai ukuran segalanya. Kita berhenti menilai orang lain dari perspektif sempit kita. Kita mulai memahami bahwa setiap orang berjalan dengan perjuangan dan pemahaman yang berbeda. Dengan kerendahan hati, kita menjadi lebih sabar terhadap orang lain dan lebih lembut terhadap diri sendiri. Filsafat Stoik mengingatkan, kita semua adalah murid kehidupan. Tidak ada yang benar-benar selesai belajar. Bahkan ketika kita merasa sudah dewasa atau berpengalaman, hidup akan terus memberi ujian baru, situasi baru, dan perspektif baru. Kerendahan hati membuat kita siap menerima semua itu tanpa perlawanan, tanpa rasa malu. Seorang Stoik sejati tidak pernah berkata, "Aku sudah tahu." Ia berkata, "Aku sedang belajar." Ia tidak melihat kehidupan sebagai perlombaan menuju kesempurnaan, tapi sebagai perjalanan menuju pemahaman. Ia tahu bahwa menjadi bijak bukan soal memiliki semua jawaban, tapi tahu kapan harus bertanya. Ketika kita rendah hati, kita tidak mudah tersinggung oleh kritik, karena kita tahu kritik bisa menjadi cermin. Kita tidak takut belajar dari orang yang lebih muda, karena kita tahu kebijaksanaan tidak mengenal usia. Kita tidak meremehkan kesalahan, karena kita tahu setiap kesalahan adalah pelajaran yang menyamar. Kerendahan hati memberi kita ketenangan, karena kita tidak lagi sibuk membuktikan diri. Kita tidak lagi gelisah untuk terlihat sempurna. Kita belajar untuk menjadi otentik, melakukan yang terbaik, sambil tetap sadar bahwa kita manusia yang bisa salah, bisa gagal. Jadi mesti memperbaiki. Ada kebebasan besar dalam mengakui bahwa kita masih belajar. Karena ketika kita berhenti berpura-pura tahu segalanya, pikiran kita menjadi terbuka. Dunia terasa lebih luas dan hidup menjadi ruang belajar yang menenangkan, bukan medan perang yang penuh pembandingan. Setiap hari, kehidupan berbicara kepada kita, lewat keberhasilan, lewat kesalahan, lewat orang-orang yang kita temui, bahkan lewat kesunyian. Tapi hanya mereka yang rendah hati yang mampu mendengarnya dengan jernih. Karena hanya hati yang tenang yang bisa belajar tanpa takut. Dan hanya pikiran yang terbuka yang bisa bertumbuh tanpa batas. Jadi, biarlah setiap hari menjadi kesempatan untuk belajar. Belajar memahami, belajar mengampuni, belajar menerima, belajar menjadi lebih baik. Dan di tengah perjalanan itu, ingatlah, tidak ada satu pun dari kita yang sudah selesai belajar. Kita semua adalah murid kehidupan yang sedang berusaha memahami makna keberadaan ini, sedikit demi sedikit. Kerendahan hati bukanlah tanda kelemahan, tapi tanda kebijaksanaan yang tumbuh dari kesadaran akan keterbatasan. Karena semakin kita tahu, semakin kita sadar betapa banyak yang belum kita tahu. Dan di titik kesadaran itulah, di mana ego merunduk dan hati terbuka, ketenangan sejati mulai tumbuh. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Kita sering mengira bahwa mengikuti perasaan adalah bentuk kejujuran pada diri sendiri. Ikuti kata hatimu, begitu nasihat yang sering kita dengar. Tapi jika kita jujur, berapa banyak keputusan yang diambil semata karena emosi sesaat justru berakhir dengan penyesalan. Perasaan bisa berubah dalam hitungan jam, bahkan menit. Tapi prinsip yang kita yakini, itulah yang seharusnya menjadi kompas hidup kita. Karena hidup yang diarahkan oleh perasaan akan goyah, tapi hidup yang dibimbing oleh nilai akan tetap teguh, meski badai datang dari segala arah. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk membedakan antara apa yang dirasakan dan apa yang benar. Perasaan bukan musuh, tapi juga bukan pemimpin. Jui adalah sinyal, bukan perintah. Emosi bisa memberitahu kita sesuatu tentang diri dan keadaan.
Tapi bukan berarti setiap emosi harus diikuti. Orang yang bijak bukanlah yang tidak memiliki emosi, melainkan yang tahu kapan harus bertindak berdasar emosi dan kapan harus berdasar prinsip. Marcus Aurelius menulis, "Jika sesuatu di luar kendalimu membuatmu terganggu, penderitaanmu bukan datang dari hal itu, melainkan dari penilaianmu terhadapnya." Dalam kata lain, apa yang kita rasakan tidak selalu mencerminkan kenyataan, tapi cara kita memaknainya. Dan jika kita hidup hanya dari apa yang dirasa, kita akan terombang-ambing oleh tafsir yang terus berubah. Marah hari ini, menyesal besok, takut sekarang, berani kemudian. Nilai adalah jangkar di tengah lautan emosi. Joya menuntun kita untuk tetap berpijak ketika perasaan mencoba menarik ke arah yang salah. Bayangkan seseorang yang marah. Perasaan mendorongnya untuk membalas, untuk menyerang, untuk melampiaskan. Tapi jika ia hidup sesuai nilai, misalnya nilai kebijaksanaan, kesabaran, atau kasih, maka ia akan memilih menahan diri. Dia mungkin masih marah, tapi dia tidak dikuasai oleh amarahnya. Dia memilih bertindak dengan kendali, bukan bereaksi dengan impuls. Inilah bedanya antara hidup yang dikendalikan perasaan dan hidup yang diarahkan nilai. Perasaan membuat kita bereaksi cepat. Nilai membuat kita bertindak tepat. Perasaan mengikuti suasana. Nilai mengikuti prinsip. Perasaan berubah. Nilai bertahan. Hidup sesuai nilai juga berarti kita tidak mencari kenyamanan jangka pendek, tapi ketenangan jangka panjang. Kadang nilai menuntut kita melakukan hal yang sulit, berkata jujur ketika lebih mudah berbohong, memaafkan ketika hati ingin membalas, tetap berusaha ketika semangat menurun. Tapi justru dalam kesulitan itu karakter kita ditempa. Dan ketenangan sejati hanya bisa tumbuh dari integritas, bukan dari kenyamanan. Perasaan bisa menipu. Ia bisa membuat kita merasa benar padahal salah, merasa bahagia padahal kosong, merasa yakin padahal takut. Tapi nilai adalah cermin jernih yang mengembalikan kita pada siapa kita sebenarnya. Ia membuat kita tetap lurus meski kabut emosi menutupi jalan. Epictetus pernah berkata, "Lebih baik kehilangan sesuatu demi hidup sesuai prinsip daripada mempertahankannya dengan melanggar prinsip." Karena pada akhirnya, yang menentukan kualitas hidup bukan berapa banyak kesenangan yang kita rasakan, tapi seberapa setia kita pada nilai yang kita yakini. Bahkan ketika dunia menentangnya, hidup sesuai nilai bukan berarti kita menolak perasaan. Kita tetap mengakuinya, tetap merasakannya, tapi tidak membiarkannya menjadi penguasa. Kita belajar untuk berkata pada diri sendiri, "Aku sedang marah, tapi aku tidak akan bertindak atas dasar amarah ini." Kita belajar memberi jarak antara perasaan dan tindakan. Dan dalam jarak itu, kebijaksanaan lahir. Ketika kita hidup berdasarkan perasaan, kita menjadi reaktif, dikendalikan oleh keadaan luar. Tapi ketika kita hidup berdasarkan nilai, kita menjadi proaktif, menciptakan arah sendiri. Tak peduli bagaimana dunia berubah, nilai menjadikan kita stabil di tengah ketidakpastian. Karena kita tidak lagi bergantung pada apa yang sedang kita rasakan untuk tahu apa yang harus dilakukan. Kebanyakan penderitaan batin muncul ketika kita mengkhianati nilai kita sendiri. Ketika kita tahu seharusnya diam tapi kita berbicara. Ketika kita tahu seharusnya sabar tapi kita terburu-buru. Ketika kita tahu seharusnya jujur tapi kita memilih jalan pintas. Hati mungkin mendapatkan kelegaan sesaat, tapi setelah itu muncul rasa bersalah yang halus. Tanda bahwa jiwa kita tahu kita telah melenceng dari jalur yang seharusnya. Sebaliknya, ada ketenangan dalam bertindak sesuai nilai. Meskipun hasilnya tidak selalu menyenangkan. Ada kedamaian dalam kejujuran, meskipun ia membuat kita kehilangan sesuatu. Ada kekuatan dalam kesabaran, meskipun dunia menyebutnya kelemahan. Karena nilai bukan tentang menang di luar, tapi menang di dalam. Menjalani hidup sesuai nilai berarti menanyakan diri sendiri sebelum bertindak. Apakah ini sesuai dengan siapa aku ingin menjadi? Bukan apakah ini membuatku senang sekarang, tapi apakah ini beda menurut hati nuraniku? Dengan begitu, hidup kita tidak lagi dikendalikan oleh naik turunnya emosi, tapi diarahkan oleh kompas moral yang jelas. Hidup dengan nilai membuat kita konsisten. Dunia bisa berubah, situasi bisa tak menentu, tapi kita tetap punya pegangan. Dan disitulah lahir ketenangan sejati, bukan dari dunia yang tenang, tapi dari hati yang tahu arah. Perasaan akan datang dan pergi. Hari ini kita bersemangat, besok bisa lelah. Hari ini kita yakin, besok bisa ragu. Tapi nilai tidak berubah.
Kiwi adalah fondasi yang menuntun kita melewati pasang surut kehidupan tanpa kehilangan jati diri. Jadi jika hari ini kamu merasa kacau, bingung, atau tidak tahu apa yang harus dilakukan, kembalilah pada nilai yang kamu yakini. Biarkan ia menuntunmu, bukan emosimu. Karena perasaan adalah ombak, tapi nilai adalah laut yang menampungnya. Ombak bisa mengguncang permukaan, tapi dasar laut tetap tenang. Dan disitulah di kedalaman nilai yang teguh, kita menemukan arah yang tak tergoyahkan. Hidup menjadi lebih sederhana. Lakukan yang benar, bukan yang nyaman. Bertindak sesuai prinsip, bukan sesuai suasana hati. Sebab ketenangan bukanlah hadiah bagi mereka yang selalu merasa baik, tapi bagi mereka yang tetap hidup sesuai nilai. Bahkan ketika perasaan mereka sedang tidak baik. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ada hari-hari di mana semuanya tampak mudah, penuh cahaya dan kehangatan. Tapi ada juga hari-hari yang gelap, melelahkan, dan membuat kita mempertanyakan arah. Dalam perjalanan panjang ini, kita belajar bahwa kedamaian bukan datang dari hidup yang tanpa masalah, melainkan dari hati yang mampu menerima segalanya dengan tenang dan penuh syukur. Stoicisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Dunia bisa berantakan, tapi kita selalu punya pilihan. Apakah kita ingin bereaksi dengan kemarahan dan penolakan, atau menghadapi dengan ketenangan dan penerimaan? Ketenangan bukan berarti tidak peduli. Ia adalah bentuk tertinggi dari pemahaman. Pemahaman bahwa segalanya bersifat sementara, bahwa setiap hal yang datang dan pergi membawa makna. Jadi bahwa kita bisa menemukan kedamaian bukan setelah badai berlalu, tapi di tengah badai itu sendiri. Ketika kita mulai memandang hidup dengan sikap syukur, sesuatu di dalam diri berubah. Kita berhenti menuntut hidup untuk selalu baik, dan mulai berterima kasih atas kesempatan untuk bertumbuh dari apapun yang datang. Syukur bukan hanya untuk hal-hal yang menyenangkan. Syukur sejati justru muncul ketika kita bisa berkata, "Aku berterima kasih, bahkan untuk hal ini, meski hal itu sulit." Marcus Aurelius, seorang kaisar yang hidup di tengah tekanan politik dan perang, menulis, "Terimalah apa yang datang padamu, karena itu datang dari takdir yang sama yang menenun hidupmu dengan segala kebijaksanaannya." Ia memahami bahwa kehidupan tidak akan selalu ramah, tapi setiap peristiwa memiliki tempatnya dalam tatanan alam semesta. Dengan Prim Semeduma, hati menjadi ringan, karena penolakan terhadap kenyataan hanya menambah penderitaan, sedangkan penerimaan membuka jalan bagi ketenangan. Syukur mengubah cara kita melihat dunia. Tiba-tiba hal-hal kecil menjadi berarti. Udara yang kita hirup, tubuh yang masih kuat untuk berjuang, orang-orang yang masih kita cintai, bahkan kesunyian yang memberi ruang untuk merenung. Dalam kebisingan hidup, syukur adalah jeda yang mengingatkan kita bahwa kita sudah memiliki banyak hal yang dulu kita harapkan, namun bersyukur tidak selalu mudah. Pikiran kita cenderung fokus pada kekurangan, pada hal-hal yang belum kita miliki, atau pada kesalahan yang telah terjadi. Disinilah latihan stoik berperan, mengarahkan pikiran untuk melihat kenyataan dengan lebih seimbang. Kita mungkin tidak bisa memiliki semua yang kita inginkan, tapi kita selalu memiliki cukup untuk merasa damai jika kita mau melihatnya dengan jernih. Ketenangan dan syukur adalah dua saudara yang berjalan beriringan. Ketenangan memberi ruang bagi syukur tumbuh, dan syukur memperdalam ketenangan itu sendiri. Saat kita tenang, kita bisa melihat lebih jelas bahwa banyak hal baik sebenarnya selalu ada di sekitar kita. Dan saat kita bersyukur, hati kita tidak lagi gelisah, mengejar sesuatu yang belum tentu kita butuhkan. Menghadapi hidup dengan ketenangan berarti berhenti melawan hal-hal yang sudah terjadi. Kita tidak lagi berkata, "Seandainya ini tidak terjadi," tapi bertanya, "Apa yang bisa ku pelajari dari ini?" Kita tidak lagi berharap segalanya mudah, tapi berusaha menjadi kuat agar bisa melewati apapun dengan kepala tegak dan hati tenang. Dalam setiap kesulitan, ada peluang untuk menjadi lebih bijak. Jadi dalam setiap kehilangan, ada ruang untuk belajar tentang makna keberadaan. Dan dalam setiap hari, ada alasan untuk bersyukur, meski hanya karena kita masih diberi kesempatan untuk mencoba lagi. Hidup ini rapuh, singkat,
dan tak bisa ditebak. Tapi justru karena itulah ia indah. Setiap detik adalah anugerah yang tidak dijamin akan terulang. Menyadari hal ini membuat kita lebih berhati-hati dalam memaknai waktu, lebih tulus dalam mencintai, dan lebih damai dalam menerima. Epictetus pernah berkata, "Jangan mengharapkan agar peristiwa terjadi seperti yang kamu inginkan, tapi berharaplah agar kamu bisa menerima peristiwa seperti yang terjadi. Maka hidupmu akan tenang." Inilah inti dari kehidupan yang penuh syukur. Bukan memaksa dunia untuk tunduk pada keinginan kita, tapi belajar menyesuaikan hati agar selaras dengan dunia sebagaimana adanya. Ketika kita belajar bersyukur, bahkan penderitaan pun berubah bentuk. Ia tak lagi menjadi musuh, tapi guru. Juga dengarkan ketabahan, kesuarasi mana yang lebih dalam tentang hidup. Dan saat kita mampu melihat pelajaran di balik setiap kejadian, kita tidak lagi merasa menjadi korban kehidupan. Kita menjadi pengamat yang bijak, yang tahu bahwa setiap pengalaman baik maupun buruk